Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melani dengan NPM 1022124 kelas K620 AMR Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Berikut ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, harga atau price salah satu elemen dari bauran pemasaran. Nah, jelaskan menurut pengertian Anda apa saja yang termasuk dalam elemen harga. Berikut ini adalah jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait dengan elemen-elemen harga. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan harga atau price itu sendiri. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Nah, harga ini juga merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran atau marketing mix, yang dimana merupakan strategi yang harus digunakan oleh para perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Nah, berikut ini adalah elemen-elemen harga. Yang pertama di sini ada harga tertinggi. Harga tertinggi ini apa? Harga tertinggi ini adalah nilai maksimal yang diizinkan dalam menentukan harga barang atau jasa. Nah, harga tertinggi ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah ataupun regulator lainnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menetapkan harga tertinggi yang dimana harga tertinggi itu untuk melindungi konsumen dari harga yang sangat tinggi atau dari harga yang terlalu tinggi sehingga ada batasannya harga tertinggi, terutama untuk barang atau jasa yang dianggap penting seperti bahan pokok, obat-obatan, dan pelayanan publik. Nah, di Indonesia sendiri, harga tertinggi ini sering disebut dengan harga eceran tertinggi. Nah, harga eceran ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur ayam. Nah, di sini ada contohnya, misalnya harga eceran tertinggi beras yaitu per kilogram 12.500. Nah, kemudian di sini yang kedua ada harga terendah. Perlu kita ketahui bahwa harga terendah adalah harga minimum di mana suatu barang atau jasa boleh dijual. Nah, harga dasar juga sering disebut dengan harga batas bawah. Hal ini akan membuat penjual tidak bisa menjual barang dengan harga di bawah harga dasar tersebut. Nah, harga terendah ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan itu sendiri. Nah, pemerintah dapat menetapkan harga terendah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Misalnya seperti pemerintah menetapkan harga terendah untuk beras, telur, dan minyak goreng. Ataupun perusahaan juga dapat menetapkan harga terendah untuk meningkatkan penjualannya. Misalnya kayak gimana? Kayak perusahaan retail sering mengadakan promosi dengan menawarkan harga terendah untuk produk tertentu. Nah, di sini saya mencantumkan contohnya, misalnya pemerintah menetapkan harga beras per kilogram itu Rp8.150.000. Oke, next di sini lanjut dari elemen-elemen harga tadi. Yang ketiga di sini ada harga penetapan. Nah, perlu kita ketahui bahwa harga penetapan adalah proses menentukan harga jual suatu produk atau layanan. Nah, harga penetapan ini merupakan salah satu keputusan strategis yang paling penting bagi suatu perusahaan karena dapat mempengaruhi berbagai aspek bisnis seperti pangsa pasar, laba, dan daya saing. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam menetapkan harga nih seperti biaya produksi dan pemasarannya, kemudian permintaan pasarnya, persaingannya seperti apa, dan strategis bisnis si perusahaan tersebut. Di sini juga saya mencantumkan salah satu contohnya yaitu penetapan harga berdasarkan biaya atau cost plus pricing.
di mana strategi ini menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Nah, contohnya seperti sebuah perusahaan memproduksi sepatu dengan biaya produksi 100.000 per orang atau 100.000 per pasang, maaf. Nah, perusahaan tersebut ingin mendapatkan laba sebesar 20% dari biaya produksinya. Nah, dengan demikian harga jual sepatu tersebut adalah 120.000. Nah, yang keempat, di sini ada harga diskon. Harga diskon adalah harga yang diberikan kepada pembeli dengan potongan harga dari harga normal atau harga jualnya. Nah, diskon ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk nih, seperti presentase atau nominal ataupun item gratis. Nah, contohnya juga di sini saya cantumkan yaitu diskon presentase. Nah, diskon ini adalah potongan harga yang dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya, diskon 20% berarti harga normalnya dikurangi 20%. Seperti di sini, harga normal, misalnya harga normal baju bermerek yaitu harga normalnya 1 juta. Nah, kebetulan ada promo nih diskon 20%, maka harga diskonnya menjadi 800.000. Oke, next pertanyaan nomor 2 yaitu apakah menurut Anda cukup penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran termasuk di dalam studi kelayakan bisnis? Berikan alasannya. Nah, berikut ini adalah jawaban dari saya. Jawaban dari pertanyaan tadi menurut saya adalah ya. Kenapa? Karena sangat penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Nah, alasan utamanya menurut saya itu karena pemahaman yang baik tentang pasar dan strategi pemasaran akan memungkinkan perusahaan untuk menilai apakah produk atau layanan yang ditawarkan dapat diterima di pasar dan mencapai keberhasilan finansial. Nah, analisis pasar ini juga dapat membantu mengidentifikasi peluang dan tantangannya nih. Sementara strategi pemasaran yang efektif dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Eh, saya juga setuju bahwa aspek pasar dan pemasaran itu merupakan sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek-aspek tersebut dapat memberikan gambaran tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh para pembisnis nih. Dengan memahami aspek pasar dan pemasaran, pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan bisnisnya itu sendiri. Kemudian, aspek pasar dan pemasaran juga dapat membantu pelaku bisnis untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, strategi pemasaran yang tepat juga dapat membantu bisnis untuk mencapai target pasarnya dan meningkatkan penjualan. Selain itu, aspek pasar dan pemasaran juga dapat membantu pelaku bisnis untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang diambil ini juga berdasarkan aspek tadi, yaitu aspek pasar dan aspek pemasaran, yang dimana cenderung lebih tepat dan akurat. Oleh karena itu, saya sangat setuju bahwa aspek pasar dan pemasaran ini sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nomor 3 nih. Buatlah tabel penguraian marketing mix bagi perusahaan 8P dan bagi konsumen 8C. Nah, berikut ini jawaban dari saya. Nah, di sini saya menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu ada merupakan bisa kita lihat tabel, yaitu ada aspek perusahaan 8P dan aspek konsumen 8C. Nah, perlu kita ketahui dalam penguraian 8P ini, perusahaan harus memperhatikan 8 elemen tersebut. Kenapa? Di mana agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, sedangkan untuk 8C atau penguraian 8C ini, perusahaan harus memperhatikan 8 elemen tersebut agar konsumen merasa puas dengan produk yang dihasilkan gitu.
Berikut ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai aspek perusahaan 8P itu sendiri. Ada 8 aspek, yaitu produk. Produknya itu sendiri yaitu produk yang dihasilkan harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kemudian price-nya itu sendiri yaitu harga produk harus sesuai dengan kualitas produk dan daya beli konsumen. Kemudian ada place atau tempat. Nah, produk itu sendiri harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang keempat ada promotion. Produk yang harus dipromosikan dengan baik agar konsumen mengetahui keberadaannya nih, keberadaan produk itu. Kemudian yang kelima ada people, yaitu karyawan perusahaan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian yang keenam ada proses, yaitu proses produksi dan distribusi produk harus efisien dan efektif. Kemudian yang ketujuh ada physical evidence, di mana produk itu sendiri harus memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Yang terakhir di sini ada performance, yang dimana perusahaan harus memberikan kinerja yang baik dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, dilanjutkan dengan aspek dari konsumen itu sendiri atau 8C. Yang pertama di sini ada customer solution, yang dimana produk yang dihasilkan harus dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua di sini ada customer cost, yang dimana yaitu harga produk harus sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga ada convenience, yaitu produk harus mudah diakses dan digunakan oleh konsumen itu sendiri. Nah, yang keempat ada communication, di mana perusahaan harus dapat berkomunikasi dengan konsumen dengan baik. Kemudian yang kelima ada credibility, yang dimana perusahaan harus dapat dipercaya nih oleh konsumen. Kemudian yang keenam ada konsistensi, yaitu produk yang dihasilkan harus konsisten dalam kualitas maupun pelayanannya. Kemudian yang ketujuh ada creativity, yang dimana yaitu perusahaan harus dapat menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir ada culture, di mana perusahaan harus memiliki budaya yang mendukung kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa 8P dan 8C ini adalah dua konsep yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran dan kepuasan pelanggan. 8P berfokus pada sudut pandang dari perusahaannya itu sendiri, sedangkan 8C berfokus pada sudut pandang dari konsumennya atau dari pelanggan. Kemudian di sini ada pertanyaan nomor 4. Salah satu cara untuk melakukan analisis dasar dalam perencanaan adalah dengan metode SWOT. Nah, sebutkan dan jelaskan elemen-elemen dalam SWOT. Next, jawabannya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu elemen-elemen dari analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Sebelum ke 4 elemen dari SWOT ini, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai pengertian dari analisis SWOT-nya itu sendiri. Nah, analisis SWOT ini adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan yaitu strength, kelemahan weakness, peluang yaitu opportunity, dan ancaman threats pada suatu perusahaan. Nah, analisis ini berguna untuk menentukan strategi dan arah perusahaan pada masa depan, serta melakukan perencanaan strategis sebelum menjalankan aktivitas bisnis kita nih nanti. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam pemasaran, analisis SWOT ini dapat digunakan untuk 3 poin nih. Ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam hal pemasaran. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar.
Dan yang terakhir, menentukan strategi pemasaran yang efektif. Nah, setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari analisis SWOT ini, maka kita akan lanjut ke 4 komponennya dalam analisis SWOT ini. Nah, di sini ada 4 poin terkait elemen dari SWOT itu sendiri. Yang pertama di sini ada kekuatan atau strength. Kekuatan sendiri adalah faktor-faktor internal perusahaan yang menguntungkan perusahaan dalam persaingan itu sendiri. Nah, misalnya kayak gimana? Misalnya kekuatan dari produknya itu produknya berkualitas. Kemudian reputasi perusahaannya baik atau sumber daya manusianya yang terampil sehingga menjadikan produk yang perusahaan itu olah merupakan produk yang sangat baik, yang sangat recommended untuk para konsumen beli. Nah, itu kekuatan dari eh, suatu bisnis tersebut. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan itu sendiri adalah faktor-faktor internal perusahaan yang merugikan perusahaan dalam persaingannya. Nah, misalnya kayak produknya yang kurang kreatif, misalnya produknya itu-itu aja tuh yang dikeluarin, nggak ada kebaharuan, nggak ada inovasi yang lain. Kemudian harganya yang terlalu tinggi. Misalnya semakin berkembangnya zaman, banyak produk-produk keluaran baru yang lebih bagus daripada perusahaan tersebut sehingga harga yang dia cantumkan itu menjadi lebih tinggi dengan produk saingannya yang dimana saingannya ini menjual barang yang sama tapi dengan harga yang rendah sehingga konsumen lebih memilih produk saingan tersebut. Atau yang terakhir, lokasi perusahaan yang kurang strategis. Nah, lokasi ini merupakan bagian yang terpenting dalam suatu pemasaran. Misalnya, jika kita ingin berbisnis makanan, kita pilih lokasi yang terpencil atau yang jauh dari penduduk, maka otomatis siapa yang mau beli barang tersebut atau siapa yang mau beli produk kita gitu. Maka di sini kita perlu menganalisis lokasi dari tempat kita berbisnis sehingga lokasi tersebut harus strategis di mana banyak orang atau di mana misalnya tempatnya di pinggir jalan misalnya kalau mau jual makanan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunity. Nah, peluang ini adalah faktor-faktor eksternal yang menguntungkan perusahaan dalam persaingan. Misalnya kayak tren pasar yang positif, perubahan peraturan yang menguntungkan, atau munculnya teknologi baru. Nah, yang terakhir di sini ada ancaman. Ancaman itu sendiri adalah faktor-faktor eksternal yang merugikan perusahaan dalam persaingan. Kebalikannya dari peluang nih si ancaman ini. Misalnya kayak gimana? Misalnya kayak persaingan yang semakin ketat. Seperti tadi yang telah saya jelaskan bahwa semakin berkembangnya zaman atau eh, semakin berkembangnya zaman, maka banyak nih perusahaan-perusahaan yang muncul dengan produk-produk mereka yang bagus, yang lebih wow, dan mereka menjual harganya yang lebih murah. Maka kita harus bisa pintar-pintar untuk berinovasi terkait produk yang akan dijual. Kemudian ada juga perubahan peraturan yang merugikan. Atau di sini munculnya teknologi baru yang merugikan. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir yaitu di mana menurut Anda apakah analisis weakness masih
diperlukan karena bila semua perusahaan menggunakan alat atau metode yang sama, yaitu metode SWOT, berarti pesaing juga mengetahui kelemahan produk kita dan menggunakan itu sebagai alat dalam promosi mereka. Berikut ini tanggapan dari jawaban saya. Nah, di sini saya akan menjawab tadi pertanyaan nomor 5. Sebelum itu, pertanyaannya, menurut Anda, apakah analisis weakness masih sangat diperlukan? Maka jawaban saya adalah ya, analisis weakness masih diperlukan. Kenapa? Nah, analisis kelemahan atau weakness ini masih sangat diperlukan dalam analisis SWOT atau SWOT. Meskipun pesaing dapat mengetahui kelemahan produk kita nih, namun dengan melakukan analisis kelemahan, kita dapat mengetahui kelemahan apa aja nih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam hal daya saing suatu produk atau bisnis. Nah, dengan mengetahui kelemahan produk kita sendiri ini, kita dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki produk kita tersebut hingga lebih baik daripada pesaing. Selain itu, dengan mengetahui kelemahan produk kita juga dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari kelemahan produk tersebut. Nah, dalam melakukan analisis kelemahan, kita juga bisa nih mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi bisnis kita tersebut, seperti sumber daya manusianya, modalnya, atau pengalaman dalam industri tertentu. Dengan mengevaluasi faktor-faktor ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada pada bisnis kita dan kemudian kita ambil tindakan untuk memperbaikinya. Nah, kenapa dalam hal pesaing kita dapat mengetahui kelemahan produk kita nih? Pesaing dapat mengetahui kelemahan produk kita jika kita menggunakan metode SWOT ini. Karena hal itu baik juga karena jika pesaing mengetahui kelemahan produk kita dan menggunakan itu sebagai alat dalam promosi mereka, kita dapat mengambil tindakan nih untuk memperbaiki produk kita sehingga produk kita ini lebih baik daripada pesaing. Nah, dengan melakukan analisis kelemahan secara teratur, kita juga dapat memastikan bahwa produk kita selalu ditingkatkan dan lebih baik dari pesaing. Nah, sekian jawaban-jawaban saya dari pertanyaan 5 pertanyaan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.